Halo sahabatku, sahabat UPHAM yang saya banggakan, senang bisa bertemu dengan kalian semua. Di sesi kali ini kita akan belajar tentang irisan kerucut. Pada kesempatan ini, bagian irisan kerucut yang akan kita pelajari adalah persamaan parabola yang berpuncak di A 0,0. Bagi sahabat UPHAM yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah, langsung saja kita mulai. Parabola. Sahabatku, kita definisikan dulu parabola. Parabola itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap satu titik tertentu adalah sama terhadap garis tertentu. Nah, perhatikan di sini. Titik tertentu itu adalah fokus ya, ini. Sedangkan garis tertentu itu adalah direktris yang ini. Maka, setiap titik pada parabola ini jaraknya selalu sama dari garis ke titik, terus dari titik ke fokus. Nah, inilah yang disebut dengan parabola. Nah, perhatikan di sini, parabola itu terdiri dari fokus dan puncak-puncaknya di sini A 0,0, sedangkan ini adalah garis arah atau garis direktrisnya. Kemudian ini sumbu X ini adalah sumbu simetri parabola tersebut, yaitu garis yang melalui fokus dan tegak lurus terhadap direktris. Nah, inilah secara ringkas gambaran dari sebuah parabola. Nah, perhatikan di sini titik tertentu tersebut tadi disebut titik fokus. Nah, ini titik fokusnya, dan garis tertentu itu disebut direktris atau garis arah. Nah, ini adalah direktris atau garis arah ya. Nah, perhatikan garis arah ini dari garis arah ke puncak itu jaraknya sama dengan dari puncak ke fokus ya. Kita sebut jaraknya adalah P. Sahabat yang paham, sekarang timbul pertanyaan bagaimana cara mencari persamaan parabola ini. Nah, untuk itu kita menggunakan definisi dari parabola tersebut. Nah, coba kita lihat penjelasan berikut. Misalkan titik P ini koordinatnya adalah X, Y adalah sembarang titik pada parabola ya. Jadi P-nya ini boleh di sini, 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 boleh di sini. Maka dengan demikian jarak titik P ke garis direktris, di sini misalkan direktris ini di sini ada titik D ya. Jarak titik D ke garis P dapat kita hitung tadi dari puncak ke garis ini P. Maka ini sekarang adalah P karena ini dengan ini sejajar ya. Sedangkan dari sini ke sini adalah X. Maka panjang PD ini adalah panjang P ditambah panjang X. Maka kita sebutlah harga mutlak X tambah P. Karena ini merupakan jarak yang selalu positif, maka kita sebutlah dia harga mutlak. Selanjutnya, jarak titik P ke fokus ya, berarti PF. Misalkan ini X2, ini Y2, ini X1, ini Y1. Maka kita menggunakan rumus jarak akar pangkat 2 dari X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Maka ini menjadi X dikurang P kuadrat ditambah Y kurang 0 kuadrat. Nah, Y kurang 0 kuadrat itu sama dengan Y. Maka PF-nya sama dengan akar pangkat 2 dari X kurang P kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, selanjutnya sesuai dengan definisi parabola itu jarak dari titik ke garis direktris sama dengan jarak dari titik pada parabola ke fokus. Maka dengan demikian PF panjangnya sama dengan PD. Maka kita tinggal ganti PF-nya dan ganti PD-nya. Maka kita dapatlah akar pangkat 2 dari X kurang P kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan harga mutlak X tambah P. Ini panjang PF, ini panjang PD. Kedua ruas kita kuadratkan, ini kita kuadratkan sehingga akarnya menjadi hilang ya. Bentuknya menjadi X kurang P kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan ini kita kuadratkan, maka harga mutlaknya hilang menjadi X tambah P kuadrat. Kenapa bisa hilang? Karena harga mutlak kuadrat itu tidak perlu lagi harga mutlak, karena kalau kuadrat hasilnya selalu positif. Langkah selanjutnya, kiri dan kanan kita kuadratkan tadi. Maka ini menjadi X kurang P kuadrat menjadi X kuadrat dikurang 2 kali P kali X 2PX ditambah P kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Terus yang ini dengan cara yang sama, X kuadrat ditambah 2PX ditambah P kuadrat. Nah, perhatikan ini X dengan X ini tandanya sama.
Ini di kiri, ini di kanan. Kalau ini kita pindahkan, x kuadrat kali x kuadrat menjadi 0. Terus p kuadrat dikurang p kuadrat sini menjadi 0. Min 2px pindah ke kanan menjadi plus 2px. 2px tambah 2px menjadi 4px. Di sini sisa y kuadrat. Sehingga hasilnya menjadi y kuadrat sama dengan 4px. Sehingga y kuadrat sama dengan 4px adalah persamaan parabola yang terbuka ke kanan, berpuncak di A 0,0, berfokus P, 0 dan berdirektrisis X sama dengan min P. Coba kita lihat lagi. Nah, bagaimana kalau dia terbuka ke kiri? Perhatikan terbuka ke kiri. Maka persamaan ini kita tinggal ganti min ya. Sehingga persamaannya menjadi min 4px. Kemudian, kalau terbuka ke atas, maka persamaannya menjadi yang kuadrat sekarang menjadi x-nya. X kuadrat sama dengan 4py. Yang terbuka ke bawah, persamaannya menjadi x kuadrat sama dengan min 4py. Nah, lalu kita simpulkan. Parabola terbuka ke kanan, persamaannya y kuadrat sama dengan 4px, direktrisnya x sama dengan min p, dan fokusnya p0. Parabola terbuka ke kiri, persamaan parabolanya y kuadrat sama dengan min 4px, direktrisnya x sama dengan p, fokusnya sama dengan min p, 0. Parabola terbuka ke atas, persamaannya x kuadrat sama dengan 4pi, direktrisnya x sama dengan min p, dan fokusnya sama dengan 0,pi. Terus yang terbuka ke bawah, persamaannya x kuadrat sama dengan min 4pi, direktrisnya y sama dengan p, dan fokusnya sama dengan 0, min p. Sahabat yang paham, inilah rumus-rumus yang berlaku untuk parabola yang berpuncak di 0,0. Nah, untuk lebih mudah kita memahami, mari kita lihat beberapa contoh berikut. Contoh yang pertama, tentukanlah persamaan parabola dengan puncak di 0,0 dan titik fokusnya di 0,2. Mari kita jawab. Nah, perhatikan 0,pi ya, 0,2. Berarti ini parabolanya terbuka ke atas ya, terbuka ke atas. Sehingga 0,pi dan di sini tadi fokusnya 0,2. Maka di sini dapat kita tentukan pi-nya sama dengan 2 ya. Nah, karena dia terbuka ke atas, maka persamaannya adalah x kuadrat sama dengan 4pi. X kuadrat sama dengan 4pi. P-nya tadi sama dengan 2, maka x kuadrat sama dengan 4 kali 2y. 4 kali 2 sama dengan 8. Sehingga persamaan parabolanya adalah x kuadrat sama dengan 8i. Maka parabola yang berpuncak di 0,0 dan titik fokusnya 0,2 adalah x kuadrat sama dengan 8i. Mudah-mudahan sahabatku contoh yang pertama ini bisa dipahami dengan baik. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukanlah jarak titik fokus parabola x kuadrat sama dengan min 8y dengan titik fokus parabola y kuadrat sama dengan 12x. Mari kita jawab. Nah, perhatikan, berarti x kuadrat sama dengan min 8y. X kuadrat min 4pi, berarti ini adalah parabola yang terbuka ke bawah ya. Sedangkan ini adalah parabola yang terbuka ke kanan, yang ini. Maka dengan demikian coba kita cari x kuadrat sama dengan min 8y. Maka ini identik dengan x kuadrat sama dengan min 4pi. Min 4pi sama dengan min 8. Maka dari sini kita dapatkanlah pi-nya sama dengan 2 ya. Karena dia terbuka ke bawah, maka titik fokusnya adalah 0, min pi. Maka fokusnya ini adalah F1 kita sebut fokusnya 0, min 2. Selanjutnya, yang kedua nih, y kuadrat sama dengan 12x. Berarti ini analog dengan y kuadrat sama dengan 4px. 4p sama dengan 12. Maka dari sini kita dapatkanlah p-nya sama dengan 3, yaitu 4p sama dengan 12, berarti p 12 bagi 4 sama dengan 3. Nah, terbuka ke kanan ya, yang ini. Maka fokusnya adalah p, 0. Maka fokusnya ini adalah 3,0. Nah, selanjutnya jarak kedua titik fokus, berarti jarak F1 dengan F2 ya. Jarak F1 dengan F2 kita sebutlah itu menggunakan rumus jarak.
Akar pangkat 2 dari X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Selanjutnya kita masukkan angkanya. Ini ya, kalau kita anggap ini X2 Y2, ini X1 Y1, maka 3 kurang 0 kuadrat tambah 0 kurang min 2, berarti min menjadi tambah 2 ya, kuadrat. Selanjutnya kita hitung. 3 kurang 0, 3 kuadrat 9, 0 tambah 2, 2 kuadrat 4, 9 tambah 4 sama dengan 13. Maka jarak kedua fokus parabola tersebut adalah akar 13. Semoga contoh 2 bisa dipahami dengan baik. Lanjutkan satu lagi contoh yang terakhir. Tentukanlah persamaan direktris parabola X kuadrat sama dengan min 16i. Nah, perhatikan X kuadrat sama dengan min 16i. Berarti ini persamaannya, parabolanya adalah X kuadrat sama dengan min 4pi. Nah, dalam hal ini kita cari P-nya dulu. Karena persamaan direktrisnya ini terbuka ke bawah ya. Maka persamaan direktrisnya ini adalah Y sama dengan P. Maka di sini kita mencari P. X kuadrat sama dengan min 16Y. Maka dari sini kita lihat min 4P sama dengan min 16. Maka P-nya sama dengan min 16 bagi min 4 sama dengan 4. Jadi P-nya sama dengan 4. Maka dapatlah kita simpulkan persamaan direktrisnya adalah Y sama dengan P atau Y sama dengan 4. Sahabatku, sahabat paham, demikianlah yang bisa saya jelaskan. Jika penjelasan saya ini bermanfaat, jangan lupa silakan bagikan ke sahabat kita yang lain. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.